Damai sejahtera, saudara yang terkasih. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami surat kedua kepada Timotius dan surat kepada Titus. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Surat kedua kepada Timotius merupakan surat pastoral. Salah satu temanya berbunyi, Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan. Latar belakang. Kapan surat kedua kepada Timotius ditulis? Yang pasti sesudah surat yang pertama. Paulus tahu saat hukuman mati hampir tiba. Ia banyak menderita dalam tahanan. Ia dibelenggu dan ditinggalkan semua orang, tapi dikuatkan oleh Tuhan. Pokok ajaran. Timotius telah dipilih untuk mewartakan Injil dan oleh penumpangan tangan telah menerima roh kuasa dan kasih. Timotius jangan malu bahwa Paulus dalam penjara, malah harus bangga. Pilih orang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab untuk mengajar dan memimpin jemaat Kristiani. Orang yang setia pada Injil pasti dianiaya. Jadi, tanggunglah penderitaan dan pertentangan dengan berani. Sabar dan bijak terhadap anggota yang sulit. Akan tiba waktunya orang hanya mau mengambil apa yang menyenangkan dari Injil. Wartakan Injil di saat baik dan kurang baik. Alkitab adalah buku pedoman berisi sabda Allah yang diilhami. Paulus sendiri telah melakukan perjuangan yang benar. Ia telah memelihara iman. Saatnya akan tiba, ia menerima mahkota pemenang. Surat kedua kepada Timotius diawali dengan salam. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai engkau. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani bersih seperti nenek moyangku.
Selalu ku ingat Engkau dalam permohonanku siang dan malam. Aku ingin melihat Engkau kembali. Ku ingat imanmu yang tulus ikhlas, iman yang hidup dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Nasihat untuk bertekun. Kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita dan tentang aku seorang hukuman karena Dia. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Dia berkuasa memelihara apa yang Ia percayakan kepadaku sampai pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar dariku sebagai contoh ajaran yang sehat. Lakukan dalam iman dan kasih akan Yesus Kristus. Peliharalah harta yang indah yang dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Pengalaman Paulus. Semua di Asia Kecil telah berpaling daripadaku. Semoga Tuhan memberi rahmat kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpaiku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan juga menemui aku. Betapa banyak pelayanannya di Efesus, engkau lebih tahu dari aku. Prajurit Kristus, apa yang kau dengar dariku, percayakan kepada orang lain. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah terbelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Orang milik Allah, usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah yang dengan terus terang
memberitakan perkataan kebenaran. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jika orang menyucikan diri dari kejahatan, ia akan menjadi perabot yang mulia, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Hamba Tuhan yang baik, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Seorang hamba Tuhan janganlah bertengkar, tapi ramah terhadap semua orang, cakap mengajar, sabar, dengan lembut menuntun orang yang suka melawan. Masa yang sulit, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, sombong, pemfitnah, tidak tahu mengasihi. Jauhilah mereka. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, begitulah mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Iman tumbuh dalam penganiayaan. Engkau telah menderita sengsara seperti yang telah kuderita. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan dianiaya, sedangkan orang jahat dan penipu bertambah jahat. Manfaat membaca kitab suci. Sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci yang memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Dengan demikian, setiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tugas memberitakan firman, tetapi engkau sabarlah menderita. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran. Akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Paulus sudah dekat ajal. Darahku sudah mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepadaku dan semua orang yang merindukan kedatangannya. Pesan terakhir, supaya dengan perantaraanku Injil diwartakan.
segeralah datang kepadaku. Hanya Lukas yang tinggal bersama aku. Jemputlah Markus, karena pelayanannya penting bagiku. Waktu pembelaanku yang pertama, tak ada yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan mendampingi dan menguatkan aku. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Salam. Salam kepada Priska dan Aquila dan keluarga Onesiforus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Eubulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Surat kepada Titus. Pesan pokok: melaksanakan Injil dalam hidup sehari-hari dalam komunitas Kristiani. Latar belakang. Siapa Titus? Seorang Kristen Yunani, murid Paulus. Ia banyak membantu Paulus mengatasi masalah-masalah berat yang ditimbulkan para Yudais. Ia bersama Paulus ikut sidang di Yerusalem. Ia bertanggung jawab atas jemaat-jemaat Kristen di Pulau Kreta. Pulau Kreta ada di sebelah selatan Akhaya dan dikelilingi oleh Laut Tengah. Pokok ajaran. Titus ditugaskan menetapkan penatua-penatua di setiap kota di Pulau Kreta. Perlu bijaksana dalam memilih pemimpin yang memenuhi syarat. Itu perlu karena orang Kristen di Pulau Kreta terdiri dari kelompok sangat beragam. Ada tua, ada muda, ada hamba, dan ada orang merdeka. Orang Kreta terkenal sulit, tetapi berbondong-bondong ikut jemaat Allah. Mereka perlu dibimbing dengan penuh wibawa. Para pemimpin harus menjadi teladan bagi jemaat. Ada yang suka bertengkar, khususnya orang Kristen Yahudi. Perlu diberi ajaran sehat, hindari diskusi yang tak berguna. Waspada terhadap orang yang memilih apa yang menyenangkan saja dari Injil. Dengan dibaptis, orang menjadi orang benar oleh karunia Roh Kudus. Ia lahir kepada hidup baru dan menjadi manusia baru. Surat kepada Titus dibuka dengan salam. Dari Paulus, hamba Allah, Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus
Juru Selamat kita menyertai engkau. Tugas Titus. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, mengatur apa yang masih perlu diatur di Kreta dan menetapkan penatua-penatua di setiap kota, memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran sehat, menjadi teladan dalam berbuat baik, jujur, dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tak bercela dalam pemberitaan, sehingga lawan menjadi malu. Syarat penatua dan penilik jemaat. Penatua tak bercacat, satu istri, anak-anaknya beriman dan hidup tertib. Penilik jemaat tidak bercacat, suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, berpegang pada perkataan yang benar sesuai ajaran sehat, sanggup menasihati, meyakinkan penentang-penentang. Kewajiban orang tua. Laki-laki tua hendaknya hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan. Perempuan tua hendaknya hidup sebagai orang beribadah, jangan memfitnah atau hamba anggur, cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Kewajiban perempuan muda. Hendaknya ia mengasihi suami dan anak-anak, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suami, agar firman Allah jangan dihujat orang. Kewajiban orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, menjadi teladan dalam berbuat baik, jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tak bercela dalam pemberitaan, sehingga tak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kewajiban hamba-hamba. Hendaklah mereka taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan pada mereka tanpa membantah. Jangan curang, tapi selalu tulus dan setia, sebab dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan Allah, Juru Selamat kita. Kasih karunia Allah menyelamatkan. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita
untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Pesan-pesan penutup. Ingatkan supaya mereka tunduk dan taat kepada penguasa, siap melakukan setiap pekerjaan baik, ramah dan lemah lembut. Jangan memfitnah dan jangan bertengkar. Hindarilah persoalan yang dicari-cari, soal silsilah dan hukum Taurat. Semua itu tidak berguna dan sia-sia. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali dinasihati, hendaknya kau jauhi. Dia adalah orang yang sesat. Dahulu kita juga hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Rahmat Allah telah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar. Hendaklah engkau dengan yakin menguatkannya, supaya mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik dan berguna bagi manusia. Sesudah ku kirim Artemas dan Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis. Tolonglah Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka agar tak kekurangan apapun. Ajarlah orang-orang kita melakukan pekerjaan yang baik untuk memenuhi keperluan hidup mereka yang pokok, supaya hidup mereka berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Kita sudah sampai pada akhir presentasi surat kedua kepada Timotius dan surat kepada Titus. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Marilah kita akhiri presentasi ini dengan doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabda itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.